Sedulur, selamat datang kembali bersama kami, Badak Putih Channel. Kali ini kita akan membahas sejarah masuknya Islam ke Indonesia dari Sumatera hingga Maluku. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dibuka lewat jalur perdagangan. Pada masa itu Samudera Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Perlahan, Islam mulai berkembang dan diterima masyarakat. Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data The Royal Islamic Strategic Studies Center, RISSC atau MAPDA dalam laporannya yang bertajuk Muslim 500. Jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sebanyak 231,06 juta jiwa. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia. Lalu, bagaimana awal mula Islam masuk ke Indonesia? Sebelum Islam bertamu ke Indonesia, berbagai macam agama dan kepercayaan dianut oleh masyarakat, seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Namun, ajaran Rasulullah SAW memasuki Nusantara lewat jalur perdagangan secara berangsur-angsur dan tanpa paksaan. Hal itu membuat Islam mudah diterima masyarakat. Mengutip buku Tuntas Pendidikan Agama Islam, sejak abad ke-7 Masehi, abad pertama Hijriah, Selat Malaka mulai dilalui para pedagang Muslim dari bangsa Arab. Yang sejak masa Khilafah Utsman bin Affan telah mengembara lewat jalan darat dan lautan Hindia sampai ke negeri Cina. Di negeri yang mereka singgahi, pengembara Muslim membuat perkampungan, misalnya di pantai Malabar, Gujarat, di pesisir barat India dan Ceylon, Sri Lanka. Karenanya, muncul kesan seolah-olah Islam yang datang ke Indonesia berasal dari pedagang Muslim Gujarat, bukan bangsa Arab. Selain berniaga, para pengembara Muslim tersebut turut menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Banyak di antaranya yang memilih menetap di negeri yang mereka singgahi, termasuk di Malaka, hingga berkeluarga dengan orang pribumi. Di Sumatera, berdiri Kerajaan Samudera Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia sejak 1261 Masehi. Kerajaan Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan karena letaknya strategis di dekat Selat Malaka. Adanya jalur perhubungan dengan Gujarat membuat sektor perdagangan Samudera Pasai berkembang. Samudera Pasai telah mengadakan hubungan dengan Sultan Delhi di India. Ketika Ibnu Batutah diutus Sultan Delhi ke Cina, ia singgah di Samudera Pasai terlebih dahulu dan bertemu dengan Sultan Malikus Zahir. Di sisi lain, di Jawa Timur, telah berdiri suatu negara maritim yang besar, yakni Majapahit, yang tidak membiarkan tumbuhnya kekuatan di sekitar Selat Malaka. Hingga sekitar tahun 1350 Masehi Samudera Pasai dibinasakan oleh armada Majapahit.